Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan pada siang hari ini dalam tema Elia. Kali ini saya mengambil satu cerita utuh dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Ini adalah masa-masa yang sukar bagi Israel, di mana bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala yang diakibatkan oleh Raja Salomo sendiri yang jatuh dalam penyembahan berhala karena para istrinya bukan dari Israel, tetapi dari anak dari raja-raja yang dia taklukkan. Nah, kerajaan Israel akhirnya terbelah dua. Satu kerajaan bernama Kerajaan Yehuda, itu satu suku, dan satu kerajaan lagi disebut Kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku. Kerajaan Yehuda pada masa ini diperintah oleh Yosafat, dan kerajaan Israel diperintah oleh Ahab. Ahab sendiri beristrikan Isabel, anak dari Etbaal, yaitu anak dari Raja Sidon yang menyembah dan memuja Baal. Sehingga Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab juga membuat bait pemujaan Baal di Samaria. Kerajaan Yosafat yang diperintah oleh Yosafat itu mengikuti jejak ayahnya, yaitu Asa. Mengikuti jalan Tuhan. Hanya ia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Nah, inilah kondisi yang dialami oleh kerajaan Israel pada masa itu. Elia adalah nabi Tuhan yang hidup pada masa ini. Ia berkata bahwa tidak akan turun hujan pada tahun-tahun yang akan datang di tanah Israel sampai aku akan mengatakannya. Atau dengan kata lain, hujan baru akan turun jika aku berkata. Pada masa ini juga Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit, karena di sana Allah sudah memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia setiap hari. Setiap pagi dan petang burung gagak ini membawa makanan kepada Elia. Nah, karena hujan tidak turun, maka Sungai Kerit menjadi kering. Lalu Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat untuk dipelihara oleh perempuan atau janda Sarfat yang ada di Sidon. Elia berangkat ke Sarfat. Ketika sampai di pintu gerbang, ada seorang perempuan janda di sana, dan perempuan itu sedang mengumpulkan kayu bakar. Elia berkata kepadanya, "Dapatkah engkau mengambilkan aku sedikit air untuk diminum?" Sementara perempuan itu pergi untuk mengambil air, Elia berkata juga, "Tolong bawa jugalah bagiku sepotong roti." Jawab perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu, aku tidak mempunyai roti, kecuali segenggam tepung di dalam guci. Dan aku hanya mempunyai sedikit minyak zaitun di dalam kendi. Aku datang kemari untuk mengumpulkan kayu bakar. Aku membawanya ke rumah untuk memasak makanan kami. Yang terakhir, aku dan anakku akan makan. Sesudah itu kami mati kelaparan." Elia berkata kepada perempuan itu, "Jangan khawatir. Pulanglah dan masaklah makananmu seperti yang kau katakan. Pertama-tama, buatlah sepotong roti kecil dari yang ada padamu, lalu bawalah itu kepadaku. Kemudian masaklah untukmu dan anakmu. Karena Tuhan Allah Israel berkata, tepung dalam guci itu tidak akan habis, dan minyak dalam kendi itu tidak akan pernah kosong. Kendi itu selalu berisi minyak. Hal itu akan berlanjut hingga Tuhan menurunkan hujan ke tanah."
perempuan itu pulang dan melakukan yang dikatakan Elia kepadanya. Elia, perempuan itu, dan anaknya mempunyai cukup makanan selama musim kering itu. Tepung dalam guci dan minyak di dalam kendi itu tidak pernah kosong, sesuai dengan perkataan Tuhan yang disampaikannya melalui Elia. Inilah mujizat pertama. Mujizat kedua, sesudah waktu itu anak dari perempuan janda itu jatuh sakit. Sakitnya parah sampai tidak bernapas lagi, alias mati. Lalu perempuan itu berkata kepada Elia, ada 3 pertanyaan yang dia munculkan. Engkau abdi Allah, dapatkah engkau menolong aku? Yang kedua, atau apakah engkau datang kemari hanya untuk mengingatkan aku akan semua dosa-dosaku? Dan yang ketiga, apakah engkau datang kemari supaya anakku mati? Elia berkata kepadanya, bawalah anak itu kepadaku. Elia mengambil anak itu dan membawanya ke kamarnya sendiri di tingkat atas, lalu membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kemudian Elia berdoa, ya Tuhan Allahku, janda ini membiarkan aku tinggal di rumahnya. Apakah engkau melakukan hal yang buruk ini terjadi padanya? Apakah engkau membuat anaknya mati? Kemudian Elia membungkukkan dirinya ke atas tubuh anak itu sampai 3 kali sambil memanjatkan doa ini. Ya Tuhan Allahku, biarlah anak itu hidup kembali. Saudara, mujizat yang kedua terjadi. Allah mendengar doa Elia. Anak itu mulai bernafas lagi dan hidup. Elia membawa anak itu turun dan menyerahkannya kepada ibunya sambil berkata, lihatlah anakmu hidup kembali. Kedua hal ini membuktikan kepada perempuan itu bahwa Elia sungguh-sungguh Nabi Allah. Apa pelajaran yang kita belajar dari bahagian ini? Yang pertama, saya melihat bahwa Allah membuktikan bahwa Elia adalah nabi yang ia telah utus. Karena setiap perkataannya terbukti. Pertanyaan saya, bagaimana dengan setiap kita yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan? Adakah perkataan-perkataan kita terbukti juga? Yang kedua, hidup Nabi Tuhan terpelihara dengan baik. Tuhan bisa memakai apa saja untuk memelihara hambanya. Burung gagak, perempuan janda, hal yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak mustahil. Allah bisa menggunakan itu. Yang ketiga, jika Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya kepada setiap kita, di mana kita membacanya setiap hari, merenungkannya, percayailah itu. Lakukanlah. Pasti ada mujizat di sana. Yang keempat, doa selalu dijawab oleh Tuhan. Sebab itu janganlah malas berdoa. Marilah kita tumbuh bersama-sama, baik sebagai hamba Allah, baik sebagai umat yang digembalakan oleh hambanya, yang saudara percayai. Mari kita tumbuh bersama. Amin.